Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, kembali kita melanjutkan kajian rutin Selasa siang. Untuk saat ini kita tidak membuka kitab Bulughul Maram, namun kita mau membahas tentang keutamaan amalan di bulan Dzulhijjah, terutama dua amalan yaitu kurban dan haji. Kita tahu bahwa ketika sebuah amalan itu dilakukan tepat pada waktunya, maka nilainya lebih afdal karena dia sesuai panduan. Dan di waktu yang istimewa, terkadang ada amalan istimewa. Meskipun tidak semua waktu yang istimewa terisi dengan amalan khusus. Dzulhijjah itu termasuk di antara waktu yang istimewa. Di antara bentuk istimewanya Dzulhijjah adalah ini merupakan bulan haram. 4 bulan haram, Dzulhijjah salah satunya. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan amalan-amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Bagi yang mereka berada di tanah suci, amalannya adalah berhaji, dan bagi mereka yang berada di luar tanah suci, amalannya adalah kurban. Selanjutnya kita akan fokus pada keutamaan amalan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan keutamaan haji. Saya mungkin tidak membacakan hadis keutamaan haji, tapi lebih menyebut ancaman yang tidak berhaji. Amalan yang wajib rata-rata perintahnya perintah yang sifatnya umum, kemudian di situ disertai dengan beberapa ancaman. Misalnya salat, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Menunaikan zakat juga sama, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Puasa, kutiba alaikumus syiyam. Kemudian untuk haji, Allah Ta'ala perintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, kemudian di balik itu, untuk memberikan penekanan, Allah berikan ancaman. Ancaman apa saja bagi mereka yang tidak mau salat, ancaman apa saja bagi mereka yang tidak mau puasa, dan demikian seterusnya. Termasuk di antaranya ancaman bagi mereka yang tidak mau haji. Berkaitan dengan ancaman yang tidak mau haji, disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, inna abdan sahahtu lahu jismah wa wasa'tu alaihi fil ma'isha tamdi alaihi khamsatu a'wamin lam yafit ilayya mahrumun. Sesungguhnya, kata Allah dalam hadis ini, seorang hamba yang telah aku berikan kesehatan jasadnya, aku berikan kelonggaran ma'isyahnya, aku berikan kelonggaran ekonominya, tapi selama 5 tahun dia tidak pernah berkunjung ke rumahku, mahrumun, berarti orang ini terhalangi dari kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak pernah berkunjung ke Baitullah selama 5 tahun, padahal dia sehat dan ekonominya juga sehat, sehat jasadnya, sehat fisiknya, sehat ekonominya, namun dia tidak berkunjung ke Baitullah, masuk ke dalam kategori seperti ini. Mahrumun, dia adalah orang yang dijauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'ajjalu fil haji, bersegeralah untuk melakukan haji,
fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, rawahu Ahmad. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menghalanginya disebabkan karena ada zamannya urusan sehingga dia tidak bisa berangkat haji. Kalian tidak tahu adanya urusan yang menyebabkan kalian tidak bisa berangkat haji. Hadis riwayat Ahmad. Ulama beda pendapat mengenai apakah haji itu harus disegerakan ataukah boleh ditunda bagi mereka yang sudah punya kemampuan. Sebagian ada yang mengatakan haji boleh ditunda dengan alasan bahwa kewajiban haji sudah diturunkan oleh Allah tahun 2 Hijriah. Namun Rasulullah SAW berhaji di tahun berapa? 10 Hijriah. Sehingga ada waktu yang cukup panjang antara perintah haji dan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan bahwa haji harus disegerakan selagi orangnya sudah berkemampuan. Dan apa yang terjadi pada Nabi SAW karena belum memungkinkan. Jangankan berhaji, umroh saja Rasulullah SAW tidak pernah. Dan para ulama sepakat bahwa Nabi SAW sudah pernah haji sebelum beliau hijrah. Rasulullah SAW sudah pernah haji sebelum beliau hijrah. Sehingga berkaitan dengan kegiatan hajinya Nabi SAW, haji tahun 10 itu adalah haji akbar pasca ada perintah untuk yang perintah yang isinya mewajibkan haji. Sebelum itu beliau sudah pernah ikut haji. Bahkan sebelum diutus jadi nabi, Rasulullah SAW sudah pernah haji. Kok bisa, Pak? Dengan cara apa beliau berhaji? Masyarakat Mekah ketika itu sangat memuliakan Ka'bah dan situs-situs haji. Dan demikian pula masyarakat Jazirah Arab. Dan mereka berhaji dengan wukuf, kemudian di Muzdalifah, di Mina, lalu mereka tawaf di Ka'bah, walaupun penuh dengan hiasan kesyirikan. Ada banyak berhala di sana. Sudah? Makanya ada istilah Ahmas. Ahmas itu sebutan untuk penduduk asli Mekah. Nah, penduduk asli Mekah di zaman jahiliyah mereka punya tata cara khusus ketika haji, di mana mereka ketika Arafah itu tidak wukuf di Arafah, tapi wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Menurut orang Mekah, nahnu ahlul haram, kami ini penduduk tanah haram. Sehingga kami tidak boleh ketika haji keluar dari tanah haram. Dan Arafah itu bukan tanah haram. Ada 4 situs haji: Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Ka'bah, Masjidil Haram. Dari 4 situs haji ini yang masuk tanah haram 3: Muzdalifah, Mina, dan Ka'bah, Masjidil Haram. Dan itu urutannya dari timur. Arafah paling ujung timur, itu di luar tanah haram. Kemudian Muzdalifah baratnya lagi Mina, baratnya lagi adalah Masjidil Haram. Nah, masyarakat Arab, penduduk Mekah, ketika mereka haji, mereka tidak mau ke Arafah. Sehingga haji mereka di mana? Wukufnya itu di Muzdalifah. Karena itu mereka disebut dengan Ahmas. Orang-orang yang merasa bahwasanya dirinya tidak keluar tanah suci, sehingga hajinya hanya di seputaran tanah suci saja dan di Arafah tidak tersentuh. Tayyib. Tentu saja ini adalah pemahaman yang salah, yang sesat, yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Padahal haji yang benar harusnya di Arafah. Karena itu Nabi SAW memberikan penekanan al-hajju Arafah. Inti dari haji adalah kegiatan yang ada di Arafah. Dan jika kita perhatikan dalam haji dan umrah, dua-duanya ibadah yang pelaksanaannya menggabungkan 2 tanah, tanah suci dan tanah halal. Tanah haram yaitu tanah suci, dan tanah halal. Tanah haram yaitu tanah suci adalah Masjidil Haram dan sekitarnya, kemudian Mina, Muzdalifah, itu tanah haram. Kemudian tanah halal
Arafah, lalu daerah di luar mikot, itu tanah halal. Ketika orang umroh, kegiatannya hanya di Masjidil Haram saja. Tawaf, sa'i, selesai, tahallul. Ketika orang haji, kegiatannya di 4 titik. Arafah, Musdalifah, Mina, dan Masjidil Haram. Sudah? Karena orang yang umroh itu kegiatannya hanya di Masjidil Haram saja, maka orang yang umroh harus ambil mikot di luar tanah suci. Maka dia ketika ambil mikot di mana? Dia harus keluar dari tanah suci. Yang paling dekat bisa di Tan'im atau di Ji'rana atau di Sailul Kabir, Qarnul Manazil. Penduduk Madinah lebih jauh lagi, yaitu di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, mereka ngambil mikot di situ, lalu masuk ke tanah haram. Sehingga mereka ngambil mikot di tanah halal, kemudian masuk ke tanah haram. Itulah kegiatan umroh. Baik, berarti dalam kegiatan umroh di sini terjadi gabungan apa? Antara tanah halal dan tanah haram. Yang kedua, dalam kegiatan haji, orang yang berhaji tamattu, dia sudah berada di dalam tanah haram. Karena dia datang ngambil mikot, terus umroh dulu, selesai umroh, berdiam di mana? Di tanah haram. Lalu ngambil mikotnya dari mana orang haji itu? Di hotel atau di Mina. Loh, Mina kan tanah haram Kak. Kenapa kok ngambil mikotnya di tanah haram? Karena nanti dia akan keluar ke tanah halal, yaitu di Arafah. Sehingga ketika orang haji tidak perlu keluar untuk ambil mikot, cukup di tempatnya dia ganti baju bagi yang laki-laki, lalu melakukan ihlal, labbaik Allahumma hajjan. Statusnya sekarang menjadi orang yang ihram. Sudah? Nanti tanggal 9 dia keluar tanah haram ke Arafah. Arafah itu tanah halal. Kemudian malam tanggal 9 masuk ke tanah haram lagi, Musdalifah, Mina, dan Ka'bah. Jadinya haji dan umrah itu menggabungkan tanah halal dan tanah haram. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya, ada satu ancaman yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man ataqal hajja falam yahujja." Barang siapa yang punya kemampuan berhaji tapi dia tidak mau berhaji, fasawaun alaihi yahudiyan mata au nasraniyan. Mau mati Yahudi atau mati Nasrani terserah kamu. Jadi Umar cukup tegas ya berkaitan dengan masalah kewajiban haji. Beliau sampai mengatakan, siapa yang punya kemampuan untuk berhaji tapi dia tidak berangkat haji, maka terserah mau mati Yahudi mau mati Nasrani, terserah. Sebab Yahudi dan Nasrani, meskipun mereka mengklaim sebagai penganut Ibrahim alaihissalam, tapi mereka tidak mau haji karena iri dengan orang Arab. Kenapa situs hajinya tidak ditaruh oleh Allah di Syam, tapi situs haji ditaruh oleh Allah di Arab, di Mekah dan di kota Mekah. Sehingga mereka karena iri seperti itu, maka mereka tidak mau untuk berhaji. Karena itu pada saat Allah Subhanahu wa taala wajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Lalu kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, yang dimaksud kufur di sini siapa? Yang tidak mau berangkat haji. Siapa yang kufur sehingga dia tidak mau berangkat haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh seluruh alam. Kamu enggak haji, kuasa Allah tidak berkurang. Dan yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak mau haji. Mereka mengklaim sebagai penganut Ibrahim. Mereka mengklaim bahwa diri mereka lah orang yang paling layak
untuk bernisbah kepada Ibrahim. Tapi di saat yang sama mereka tidak mau untuk melakukan haji. Baik. Karena itu ada satu tafsir yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan doanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pernah berdoa ketika beliau selesai meletakkan istrinya bersama bayinya Ismail di sebuah lembah tanpa kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku telah tempatkan keturunanku di sebuah lembah tanpa kehidupan agar mereka menegakkan salat. Nah, lalu Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Faj'al af'idatan minan nas, jadikanlah afidah, fuad, hati. Jadikanlah hati minan nas. Min di sini bermakna min litab'id, min yang artinya sebagian. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikan hati sebagian manusia tahwi ilaihim, punya ketertarikan untuk bertemu dengan mereka, yaitu penduduk Mekah, punya ketertarikan untuk datang ke kota Mekah. Baik, kata Ibnu Abbas, tahinnu ilaihim, punya kecondongan kepada mereka. Wa arada hubba sukna Makkah, dan yang dimaksud di situ adalah ingin untuk tinggal di Mekah. Kata Ibnu Abbas, walau qala ij'al af'idatan nas, andaikan Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ij'al af'idatan nas, tanpa kata min. Tanpa kata min. Kalau di teks Al-Qur'an kan faj'al af'idatan minan nas. Andaikan doanya Ibrahim faj'al af'idatan nas tanpa kata min, la hajjahul yahud wan nasara. Tentu Yahudi dan Nasrani akan ikut berhaji. Tapi Yahudi dan Nasrani walakinnahu qal minan nas, tapi doa Ibrahim jadikan hati sebagian manusia tertarik kepadanya. Baik. Nah, inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang punya kemampuan tapi tidak mau daftar haji, mati saja jadi Yahudi atau Nasrani sama saja. Artinya celaan yang cukup serius dari beliau radhiyallahu anhu berkaitan dengan orang yang tidak mau berangkat haji. Baik. Tapi Pak, tingkat kemampuannya gimana Pak untuk bisa disebut orang yang mampu berhaji? Jika yang bersangkutan hanya mampu untuk berhaji dengan mengikuti program reguler yang itu lebih murah, 25 juta untuk bisa daftar, maka kami sarankan teman-teman mahasiswa, kalau Anda punya tabungan 25 juta yang bisa dipakai untuk daftar haji reguler, sebaiknya disegerakan untuk daftar agar mendapatkan porsi haji reguler. Ya. Berangkatnya kapan? Tawakal Allah. Untuk saat ini wallahu alam. Di Jogja 30 tahun ke atas. Saya kemarin dapat info ada kota yang lebih pendek ya. Saya di Gorontalo, tanya kalau di Gorontalo berapa? 15 tahun. Wah, ini cocok pindah KTP ke sini. Berarti setengahnya Jogja. Jogja 30 tahun. Jakarta bisa lebih dari itu. Maka kaum muslimin, kalau Anda sudah punya kesempatan, secara kemampuan finansial ada, dan belum pernah haji, segera daftar untuk haji reguler. Masalah nanti berhasil berangkat atau tidak, wallahu a'lam. Setidaknya kita sudah menunjukkan tekad untuk berangkat haji dengan mendaftar, walaupun kita tidak tahu apakah nanti berhasil untuk berangkat atau tidak. Tayyib. Ini terkait keutamaan haji yang bentuknya adalah setelah ada perintah, Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa hadis
tentang keutamaan haji. Di antaranya adalah beliau menyebut haji ini sebagai amal yang paling afdal. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul amali afdal?" Amal apakah yang paling afdal? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imanun billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian ada yang bertanya lagi, terus amal apa? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Qila, ada yang bertanya lagi, thumma madza? Kemudian amal apa lagi? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajjun mabrur." Beliau sebutkan di urutan yang ketiga. Amal yang paling afdal beriman, lalu jihad, kemudian haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, haji adalah jihadnya para wanita. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalul amal." Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu amal yang paling afdal. Orang berani berkorban mati-matian, hartanya, jiwanya, semuanya diserahkan untuk agama. Afala nujahidu, boleh enggak para wanita itu berjihad? Qala, la. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Lakin afdalul jihadi hajjun mabrur. Jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Jihad yang paling afdal haji mabrur. Dan wanita bisa haji mabrur. Sehingga hajinya wanita atau jihadnya wanita adalah haji. Dalam hadis yang lain Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum?" Bolehkah kami berjihad, berperang bersama kalian para laki-laki? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakin ahsanal jihadi wa ajmalahu al-hajju." Jihad yang terbaik dan yang paling indah adalah berhaji. Hajjun mabrur, itu adalah haji yang mabrur. Lalu kata Aisyah, "Fala ada'ul hajja ba'da id sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sejak saat itu aku tidak pernah tinggalkan haji. Dan Aisyah termasuk di antara orang yang rajin berhaji. Ya, walaupun beliau sudah ditinggal mati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau ikut rombongan bersama dengan keluarganya untuk berangkat haji. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, seperti diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Siapa yang berhaji dengan ikhlas untuk Allah dan dia tidak melakukan rafath, tidak melakukan tindakan kefasikan, maka dia pulang seperti baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Baik, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semoga Allah berikan kemudahan bagi seluruh kaum muslimin, terutama yang punya semangat untuk datang ke kota suci agar bisa melaksanakan ibadah haji. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu tentang kurban. Kalau Anda bawa mushaf, silakan dibuka surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Onta-onta korban kami jadikan semua itu min sya'airillah, sebagai syiar agama Allah. Lakum fiha khair, kalian mendapatkan banyak kebaikan pada onta-onta itu. Allah sebut bahwa ketika orang itu berkorban, onta korban itu bagian dari syiar Allah, syiar agama Allah. Berarti onta korban itu atau binatang korban itu tujuannya apa? Disembelih untuk mengagungkan nama Allah. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih onta itu, sawafun,
sambil dalam posisi shawaf. Onta disembelih dengan posisi shawaf. Shawaf itu artinya kakinya ditekuk satu. Kaki yang depan atau belakang? Kaki depan atau belakang? Ya, depan. Jadi nyembelih onta itu bukan dikekang kepalanya, diikat gitu. Tapi kakinya ditekuk satu. Jadi ditekuk sampai lutut terus diikat. Jadinya dia berdiri di atas 3 kaki. Ya? Lalu disembelih dari depan. Nah, saat berdiri di atas 3 kaki, ya, maka kaki depan tinggal satu kan? Nggak bisa nendang dia. Dia nggak bisa nendang. Sehingga pada waktu penataan nyembelih onta tidak perlu dirobohkan, tidak perlu disuruh duduk, cuman kakinya ditekuk terus diikat. Jadinya lebih mudah daripada sapi. Dan onta saat ditekuk dia nggak tahu mau diapain ya. Padahal sebenarnya dia mau disembelih. Nah, pada posisi ketika kaki depannya sudah ditekuk, dia tinggal berdiri dengan 1 kaki di depan, maka nggak bisa nendang. Saat orangnya datang, dia nggak bisa lari juga, tinggal dinahar. Nahar itu dilukai bagian mana? Pangkal leher. Ada dzabah, ada nahar. Kalau dzabah yang dilukai ujung leher. Kalau nahar yang dilukai pangkal leher. Dah, jadi bagian bawah dilukai. Fa idza wajabat junubuha, apabila perutnya sudah jatuh, fa idza wajabat junubuha, apabila perutnya sudah jatuh, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, maka silahkan kalian makan dari hasil korban itu. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan sebagian kepada al-qani'. Siapakah al-qani'? Al-qani' di sini adalah orang yang tidak meminta-minta. Wal mu'tar, dan berikan juga kepada yang mu'tar, yaitu orang yang meminta-minta. Sehingga al-qani', orang yang tidak berharap dikasih, silahkan dikasih, meskipun dia tidak berharap dikasih. Baik karena dia sudah mampu, atau karena yang bersangkutan tidak butuh dengan harta orang lain. Orang yang membatasi diri, tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, tidak berharap harta orang lain, itu namanya qani', qanaah. Al-mu'tar adalah orang yang menampakkan kalau dia itu butuh, sehingga berkali-kali ikut bantu, berharap dikasih, itu namanya al-mu'tar. Baik. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa onta dan binatang kurban itu disembelih tujuannya adalah fadhkurusmallahi 'alaiha, agar kita menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan keutamaan, lakum fiha khairun, kalian mendapatkan kebaikan pada hewan kurban itu. Ada seorang ulama namanya Abu Hazim. Abu Hazim, beliau pernah utang untuk membeli seekor onta, lalu dikorbankan. Nah, sampai ada orang yang tanya, mau korban sampai harus utang? Mau korban sampai harus utang? Apa kata Abu Hazim? Aku merasa dalam hewan kurban itu ada banyak kebaikan. Karena Allah berfirman, lakum fiha khair, kalian mendapatkan banyak kebaikan di sana. Sehingga Abu Hazim utang onta kurban, lalu disembelih. Sebab beliau berharap bisa mendapatkan banyak kebaikan sebagaimana pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini semuanya menunjukkan keutamaan kurban. Dan Allah mengatakan di bagian akhir dari ayat, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun.
Demikianlah kami tundukkan untuk kalian binatang-binatang itu agar kalian bersyukur. Kita upayakan ya, selagi punya kemampuan, terutama teman-teman yang sudah berkeluarga, walaupun keluarga baru, selagi punya kemampuan jangan pernah tinggalkan kurban. Dan itu ibadah tahunan. Walaupun Anda perjuangkan, misalnya Anda cuma dapat kambing yang murah, tidak masalah. Yang penting pokoknya jangan pernah absen untuk kurban. Nah, kita latih misalnya anak keturunan kita yang baru saja menikah, besok kamu karena sudah mentas, sudah pisah dari keluarga bapak, dalam arti sudah gak masuk kakak bapak, sekarang silakan fokus untuk ibadah keluarga. Salah satunya adalah kurban. Dibiasakan dari sejak yang bersangkutan sudah pisah dengan orang tuanya, agar ini menjadi amalan tahunan yang bisa dilestarikan terus di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tayyib. Mengenai hukum kurban itu wajib atau tidak? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah dan sebagian ulama menilai wajib. Namun pendapat yang lebih mendekati sunnah muakkadah dan tidak wajib. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira kalau isinya motivasi, Bapak Ibu sudah cukup sering mendengar bagian ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelonggaran rizki untuk bisa mengikuti kegiatan kurban di tahun ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang disampaikan Bapak? Silakan. Tidak ada, walhamdulillah. Silakan. Baik, ini pertanyaannya kami ulang. Sebelum meninggal ada orang yang punya kambing. Sebelum meninggal beliau pernah menyampaikan keinginannya untuk berkurban dengan seekor kambing yang dia miliki. Namun Allah takdirkan meninggal sebelum Idul Adha. Apakah boleh berkorban atas nama bersangkutan dengan hewan kambing yang dia punya? Tolong bedakan dua hal ini ya. Ada wasiat, ada rencana. Kalau wasiat itu pesan kepada orang lain. Ausa yusi, wasiyah itu bimakna ausala yusilu, menyambung. Sehingga berwasiat itu menyambung amal, dipesankan ke orang lain. Makanya takyif untuk wasiat, pendekatan fikih untuk wasiat itu sama dengan wakalah, mewakilkan. Sama dengan mewakilkan. Oleh karena itu bedakan antara sebatas menyampaikan rencana dengan wasiat. Wasiat itu pesan. Tolong ya, nanti kalau saya mati kamu ambil salah satu kambing ini, silakan dikorbankan atas namaku. Itu apa? Wasiat. Tapi kalau cuma sebatas cerita rencana, aku pingin Idul Adha tahun ini bisa kurban. Waduh saya wis tak rawati. Nah, kalau seperti itu sifatnya rencana. Dan rencana bukan wasiat. Saya pengen ini, saya pengen itu rencana. Nah terus kalau baru rencana tidak ada kewajiban untuk menunaikan kurban. Karena itu bukan wasiat tapi rencana. Bisa dipahami insyaallah bedanya antara rencana dengan wasiat. Mungkin Bapak Ibu sudah punya rencana amal. Saya mau merencanakan amal ini, rencana amal ini dan seterusnya. Nah, di saat kita nggak sanggup untuk melakukannya, bahkan meninggal sebelum rencana itu terwujud,
Jadinya apa? Bukan wasiat. Rencana itu kalau mau dilakukan oleh keluarganya silahkan, tidak juga silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Baik demikian. Kalau panitia itu nyambi bagul Ustaz, bagul kurban, atau panitia nyambi makelar, karena beberapa informasi yang kami dapatkan di beberapa tempat itu tidak boleh bagul, panitia nyambi bagul atau nyambi makelar. Nah solusinya gimana Ustaz biar diperbolehkan begitu? Panitia sekaligus jadi penjual hewan kurban atau jadi makelar hewan kurban, boleh atau tidak? Kasusnya sebenarnya mirip seperti bagian pengadaan di sebuah instansi, tapi sekaligus dia jadi makelar untuk unit yang diadakan. Jadi misalnya di DPPAI ada bagian pengadaan, atau semuanya bagian pengadaan? Khusus bagian pengadaan ya. Misalnya ATK, pelengkapan-pelengkapan baik yang habis pakai maupun yang awet, yang tidak habis pakai. Nah, bagian pengadaan ini dia kan berarti punya wewenang untuk apa? Proses pengadaan tadi. Datang ke toko, Pak, butuh seperti ini. Kalau dulu kan datang langsung ke toko, sekarang ya pakai aplikasi apa misalnya, yang pemerintah ya. Lalu belanja di situ, marketplace untuk pemerintah. Ketika dia belanja di situ, terkumpul dengan jumlah sekian. Dah? Ketika terkumpul dengan jumlah sekian, itu kan pasti ngasih sesuatu kepada orang ini. Nah, ngasih sesuatu kepada orang ini boleh nggak? Nggak boleh. Makelaran kurang lebih seperti itu juga. Oleh karena itu dalam hal ini, jika ternyata dia adalah panitia, berarti kan orang dalam. Maka kalau mau melayani seperti tadi, menjualkan atau broker dan seterusnya, yang bersangkutan harus minta izin kepada sahibul kurban. Yang bersangkutan harus minta izin kepada sahibul kurban. Jadi disampaikan, kambingmu harga sekian, sudah? Terus dikasih fee sekian. Izin ke sahibul kurban, boleh enggak fee-nya ini saya miliki? Kalau sahibul kurban menyatakan siap, enggak apa-apa. Walhamdulillah, boleh dimiliki. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.